Demikian barangkali sekilas tentang pesantren di daerah Nagrog. Nagrog itu daerah apa itu? Kecamatan? Kecamatan Cugenang, Desa Gasol. Desa Gasol. Ini adalah puing-puing bekas bangunan pesantren. Puing-puingnya. Tapi dalam kondisi musibah seperti ini, mereka tidak pulang kampung, tetap mengaji seperti ini. Demikian barangkali, mangga silahkan untuk di-share ke teman-teman Handai Tolan. Barangkali ada yang ingin membantu. Pernahkah Anda mendengar sebuah pesantren yang mengharamkan celana dalam? Kalau ada yang memakai celana dalam, maka sholatnya tidak sah. Mengapa celana dalam atau solempak atau segitiga itu diharamkan di suatu tempat? Sebenarnya bukan hanya satu pesantren. Banyak pesantren-pesantren yang menyarankan kalau sholat tidak boleh memakai celana dalam, dilepas setelah wudhu, kemudian pakai sarung, dan jangan memakai celana dalam. Bahkan ditekankan celana dalam itu najis, sehingga kalau sholat mempergunakan celana dalam tidak diterima ibadahnya. Apa benar demikian? Nah, untuk lebih jelasnya ikutilah cerita ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Ini adalah suasana pesantren darurat malam hari yang biasanya mereka nginep di lantai 2 pesantren karena roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semua ya. Mudah-mudahan kali ini kita akan membahas mengapa celana dalam atau solempak atau segitiga itu diharamkan di suatu tempat. Sebenarnya bukan hanya satu pesantren. Banyak pesantren-pesantren yang menyarankan kalau sholat tidak boleh memakai celana dalam, dilepas setelah wudhu, kemudian pakai sarung, dan jangan memakai celana dalam. Bahkan ditekankan celana dalam itu najis, sehingga kalau sholat mempergunakan celana dalam tidak diterima ibadahnya. Apa benar demikian? Nah, untuk lebih jelasnya ikutilah cerita ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa untuk Indonesia pernah dihebohkan oleh berita di Karmel Cianjur. Ada orang yang melakukan kebaktian mempergunakan hijab, mempergunakan sarung, mempergunakan peci. Sudah tahu kan di mana tempatnya? Seperti tampak di gambar berikut ini. Itu dahulu. Tapi menurut warga sekitar, ternyata saat ini sepi, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Hanya itu dulu beritanya memang bom baptis. Tapi yang akan kita bahas kali ini, yang berada di sekitar, di luar gereja yang megah semegah ini, kira-kira berapa kilometer dari pagarnya, itu ada pesantren yang mengharamkan celana dalam. Luar biasa ya. Jadi
disarankan untuk para santrinya tidak boleh memakai celana dalam. Setelah konsultasi dengan Kiai Holis yang mengasuh pondok pesantren tersebut, sebenarnya tidak mengharamkan ternyata. Karena yang namanya perut manusia itu mengeluarkan gas. Setiap hari itu kan gasnya keluar secara perlahan-lahan, tidak dirasakan oleh yang punya perut. Karena apa? Kan yang namanya perut kita itu berproduksi makanan dan minuman, itu diolah di dalam perut sehingga bagian tertentu itu, bagian yang lembab itu memang mengeluarkan gas-gas yang boleh dikatakan harus dicuci setiap waktu. Nah, ketika dicuci, maka gas-gas itu sebelum bagian yang tadi dikatakan itu bersih, gasnya kan menempel pada celana dalam atau segitiga tadi. Nah, menurut Pak Kiai, kalau sehari itu ganti celana dalam setiap mandi dan sebelum melakukan sholat, boleh. Mempergunakan celana dalam itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu, celana dalamnya itu sehari tidak diganti. Kalau sehari tidak diganti, maka najis. Apalagi yang punya penyakit itu sering buang air kecil dan setelah itu menetes sendiri. Banyak terutama orang-orang tua ya yang sudah sepuh itu pada saat pipis itu setelah selesai pipis, setelah dicuci itu ketika melakukan jongkok atau berdiri itu akan keluar air kotor. Ya, air seni itu memang seperti itu kalau dalam keadaan sudah sepuh, terutama yang punya penyakit. Nah, bagaimana sholatnya sah apa tidak? Nah, makanya ditulis ya di sini nih surat An-Nisa ya, silahkan dibaca sendiri di sini. Ternyata kalau dalam keadaan darurat tidak ada air, buang air besar, buang air kecil, itu selesai, tidak ada air, ya bisa dibersihkan dengan cara tanpa air. Lalu bagaimana salatnya? Lalu bagaimana wudhunya? Bisa dengan cara tayamum. Jadi dalam keadaan darurat, nah, berdasarkan tulisan yang ada di bawah ini, nah ini, itu boleh. Begitu juga di pesantren yang dekat gereja Karmel di Cianjur itu, mereka benar tidak mengizinkan memakai celana dalam ketika sholat. Kalau tidak sholat ya pakai, enggak apa-apa. Tapi ketika mau sholat dibuka, wudhu, bersih-bersih, barulah sholat. Yang tidak boleh itu, ketika celana dalam sudah dipakai, kemudian wudhu, setelah buang air kecil, itu ternyata ada bagian kotor yang tidak disengaja, itu menempel di sana, kan susah mengontrolnya. Nah, daripada susah-susah mengontrol, udahlah, nggak usah pakai celana dalam. Jadi intinya bukan tidak boleh pakai celana dalam, tetapi harus dikontrol. Jadi setiap kali mau sholat, ganti celana dalam. Barulah boleh wudhu dan sholat setelah mandi. Jadi intinya adalah kesucian tadi. Itulah barangkali sebagai penjelasan bahwa di pesantren ini bukan tidak boleh pakai celana dalam, tetapi harus terkontrol kesuciannya. Yang paling unik sebenarnya bukan itu. Di pesantren ini tidak mau menerima sumbangan dan tidak pernah membuat proposal. Tidak mau menerima sumbangan dari organisasi politik, dari organisasi-organisasi termasuk kenegaraan juga. Kalau itu ada unsur-unsur politik dari pemerintah ingin nyumbang, itu ditolak.
Luar biasa. Dan itu sudah dari keturunan sejak zaman dahulu kala, dari nenek moyangnya itu kan pesantren itu sudah menyebar di mana-mana. Dan memang tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah. Luar biasa ya. Ketika diguncang gempa, padahal di sebelahnya itu kan ada gereja Karmel yang begitu megahnya ya. Oh, seperti gambar ini. Megah sekali kan. Pesantren ini karena memang bangunannya juga rapuh, ala kadarnya dibangunnya juga, ya begitu kena guncangan gempa ya robohnya itu luar biasa ya. Seperti digambar seperti ini. Dan mereka yang belajar di situ rata-rata orang yang tidak mampu bersekolah. Mereka benar-benar menjiwai tentang hukum alam. Jadi benar-benar bahwa manusia itu lahir dengan rezekinya. Jadi tidak sekolah mereka itu. Dengan sendirinya, karena banyak orang yang tidak mampu bersekolah, lebih baik pesantren. Makanya ketika gempa terjadi, tidak pulang kampung. Ini suasana sedang gempa. Pesantrennya roboh, mereka tidak pulang. Terus makannya bagaimana? Ya, orang tidak, istilahnya sukarela ya, tidak menentukan iuran berapa, enggak. Mereka ya semampunya saja untuk makan mereka sendiri. Tapi ketika gempa segitu dahsyatnya, pesantrennya roboh juga tidak pulang. Makanya kondisinya seperti ini. Nah, tapi kalau ada yang ingin nyumbang dari partai tertentu, datang ke sana pasti ditolak. Kalau dari partai pasti ditolak. Dari pemerintah saja ditolak. Lalu siapa yang boleh menyumbang ke sana? Tampaknya mereka itu sangat senang jika dibantu oleh orang-orang secara individu. Tidak ada unsur politik. Jadi kalau perorangan datang ke sini itu disambut dengan baik. Perorangan. Padahal di sebelahnya, gereja Karmel begitu megahnya ya kan. Tetapi dia itu benar-benar prihatin. Membangun bertahap tanpa proposal ya. Terus membangun sedikit-sedikit sampai jadi. Tiba-tiba diguncang gempa, roboh, habis serata dengan tanah semuanya. Mereka semuanya, kiainya juga di tenda, para santrinya juga di tenda, di pinggir sawah, ya di pinggir sawah ya, suara kata. Mereka mengaji aja begitu. Dan ketika kita datang ke sana pada suasana gempa Cianjur pada saat itu, kita datang ke sana diberikan doa-doa, banyak doa, dan kita amalkan apa yang diamalkan yang memang terasa ya, hasilnya ada begitu. Dan orang-orang yang datang minta doa ke sana itu rata-rata balik lagi. Karena apa? Ya, karena memang doanya merasa ada faedahnya. Jadi bagi hadirin sekalian yang ingin minta doa dengan keikhlasan sambil membangun pesantren ini, silahkan datang. Alamatnya tuh ada di pojoknya. Itu alamatnya di situ. Cugenang, Kiai Abdul Halis. Silahkan datang di sana, tapi jangan membawa atribut partai, sumbangan pribadi, zakat harta, kekayaan, datang ke sana. Pasti di dalam pengajiannya itu seperti ini didoakan. Dan apa yang kita berikan ke pesantren itu benar-benar dimanfaatkan untuk makan para santri yang tidak bersekolah, yang tidak mampu bersekolah. Mereka betul-betul hanya belajar ngaji saja. Dan rata-rata santri-santrinya sukses. Bahkan Pak Kiainya ini saja naik hajinya itu oleh santrinya. Yang sudah sukses datang kemudian membiayai untuk ibadah haji. Santrinya di sana tidak bersekolah, hanya untuk belajar ngaji.
tetapi banyak santri-santri yang sukses. Pengertian sukses di sini adalah sukses ukuran orang desa. Hidup mandiri, tidak ketergantungan orang lain. Kalau untuk membangun pesantren, tentu mereka juga tidak mampu ya. Pengertiannya itu untuk ukuran orang yang tidak bersekolah. Berarti kan SD pun tidak tamat. Mereka itu bisa hidup mandiri, itu saja sudah dianggap sukses. Ini yang dimaksud dengan keberhasilan di sini. Dan pesantrennya tetap saja seperti itu. Tidak megah. Karena mereka itu memfokuskan diri untuk memberikan ilmu kesederhanaan. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Anda sudah menonton channel ini. Share kepada teman-teman Handetolan, barangkali ada yang ingin berkunjung ke Cianjur, pusat gempa, di samping gereja Karmel yang megah itu, ada pesantren yang mengharamkan mempergunakan celana dalam, kemudian tidak mau menerima bantuan dari organisasi apapun jika ada embel-embel, hanya ingin menerima sumbangan dari individu-individu yang mengerti tentang pendidikan gratis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah